Assalamualaikum, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Gini deh, bayangkan kalau kamu tiba-tiba dikasih sebuah kesempatan emas. Ya semacam jendela waktu yang super singkat, di mana setiap detiknya itu punya nilai yang jauh lebih besar dibandingkan hari-hari lain sepanjang tahun. Kita kan sering banget ya sibuk nyari momen yang pas buat mulai hal baru, atau sekedar memperbaiki diri. Tapi tahukah kamu kalau secara spiritual, momen paling krusial itu sebenarnya udah punya jadwalnya sendiri? Nah, di paparan kali ini kita bakal ngebongkar sebuah rahasia waktu yang sejujurnya sering banget kelewat dari perhatian banyak orang. Ini bukan cuma tentang tanggalan kalender biasa loh, tapi tentang peluang spiritual luar biasa yang ada batas waktunya. Kesempatan langka buat ngerai ampunan dan pahala yang benar-benar berlipat ganda. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Coba deh kita ngaca sebentar. Kita ini kan sering banget terjebak sama rutinitas sehari-hari, ya nggak? Kerja, belajar, ngurusin rumah. Sampai-sampai kita nggak sadar waktu tuh jalan cepet banget. Nah pertanyaannya, dan ini benar-benar harus kita tanyain ke diri sendiri sekarang juga. Akankah kita membiarkan hari-hari mulia ini berlalu gitu aja? Ini tantangan nyata buat kita semua. Gini, kita tuh sering punya kebiasaan ngebiarin waktu-waktu berharga lewat dari genggaman tanpa ngelakuin apa-apa. Alias kita gampang banget kehilangan fokus. Padahal ada loh momen-momen spesifik yang emang udah dirancang khusus sama Sang Pencipta buat jadi pendorong spiritual kita. Kalau kita nggak sadar dan nggak siap-siap nyambut hari-hari ini, wah kita berisiko besar banget kehilangan salah satu investasi paling berharga buat bekal kehidupan kita nanti. Nah, coba kita renungkan sejenak makna dari sebutan hari-hari terbaik sepanjang tahun. Serius, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini sama sekali bukan hari-hari biasa. Sumber-sumber kita dengan sangat tegas menyebutnya sebagai hari-hari yang paling top, yang terbaik dari seluruh hari dalam setahun. Coba pikirin baik-baik, bukan 10 hari terakhir di bulan lain, tapi secara spesifik, 10 hari pertama Dzulhijjah inilah yang dinobatkan sebagai hari-hari paling utama di sisi Allah. Terus, kenapa sih ini penting banget buat kita garis bawahi? Ya karena hari-hari ini tuh ibaratnya lagi musim panen besar-besaran. Setiap amal baik, sekecil apapun yang kita kerjain, nilainya itu bakal meroket drastis dan ngundang rahmat serta ampunan yang luar biasa luas. Jadi, kalau kamu pengen ngelakuin lompatan besar dalam catatan amal dan spiritualitas kamu, ya disinilah tempat dan waktu yang paling pas. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat cemerlang landasan dari apa yang lagi kita omongin. Mari kita dengerin dan benar-benar resapi sabda Rasulullah SAW yang luar biasa ini. Beliau bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk beramal di dalamnya daripada 10 hari ini. Maka perbanyaklah di dalamnya tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 6154. Pernyataan ini tuh sangat jelas, langsung pada intinya dan dampaknya kerasa banget kalau kita mau merenunginya. Bayangin, Allah itu secara khusus benar-benar mencintai amal yang dilakuin pada 10 hari ini melebihi hari-hari lainnya sepanjang tahun. Dan yang paling keren, Rasulullah nggak cuma ngasih tahu kita infonya, tapi beliau juga ngasih rencana aksi yang spesifik banget buat kita semua. Perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid. Oke, sekarang mari kita lihat gimana sih cara praktisnya buat diterapin sehari-hari. Berdasarkan petunjuk langsung dari hadis tadi, ini nih tindakan-tindakan spesifik yang dianjurin sama Rasulullah. Zikir-zikir ini gampang banget diucapin, tapi jangan salah, kekuatannya dan ganjarannya itu benar-benar nggak tertandingi di sisi Allah. Pertama, kita punya tahlil, yaitu ngucapin La ilaha illallah. Terus yang kedua ada takbir, ngucapin kalimat kebesaran Allahu Akbar. Dan yang ketiga, tahmid, yaitu ekspresi rasa syukur kita, Alhamdulillah. Gampang banget kan? Kamu sama sekali nggak butuh alat khusus, nggak butuh persiapan ribet, atau tempat yang spesifik buat ngelakuinnya. Ini bisa dilakuin sama siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Lagi nyetir berangkat kerja? Bisa. Lagi masak di dapur? Bisa banget. Atau pas lagi istirahat ngopi sebentar. Zikir-zikir verbal ini tuh kayak pengingat kuat yang bakal terus ngejaga hati kita supaya tetap terhubung sama Allah selama hari-hari yang super mulia ini. Nah, yang benar-benar menarik dari poin ini adalah puncak ganjaran dari amalan-amalan sederhana tadi. Coba dengerin riwayat lengkapnya yang bikin merinding ini. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang bertahlil melainkan ia diberi kabar gembira. Dan tidaklah seseorang bertakbir melainkan ia diberi kabar gembira. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, dengan surga? Beliau menjawab, iya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabari dalam Mu'jam Al-Awsat nomor 7779 dan berderajat Hasan li Ghairihnya oleh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib nomor 1137. Coba bayangin deh, sebuah kabar gembira tentang surga, pencapaian tertinggi, ganjaran paling paripurna buat manusia dijanjikan cuma dengan merutinkan kalimat-kalimat zikir yang mulia ini di 10 hari pertama Dzulhijjah.
Maksudku, ini tawaran ilahi yang benar-benar luar biasa, dan rasanya rugi banget ya kalau sampai kita rela ngelewatinnya gitu aja. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita ngerespons kesempatan emas ini? Gimana cara kita memaksimalkannya? Jangan cuma berhenti di rasa kagum soal pahalanya aja ya, kita harus bergerak. Mulailah gabungin rutinitas zikir harian yang udah kita bahas tadi, terus perluas lagi ruang lingkup amalnya. Tingkatin kualitas ibadah kamu, banyakin kuantitas zikirnya, terus jangan sungkan buat banyakin doa dan sedekah. Percaya deh, sekecil apapun sedekah atau kebaikan yang kamu keluarin sekarang, nilainya bakal dilipat gandain dengan luar biasa di hari-hari ini. Lengkapi juga semuanya dengan ibadah puasa dan berbagai amal soleh lainnya kalau kamu mampu. Ingat ya, ini bukan cuma sekedar rutinitas ibadah tahunan biasa. Ini adalah momen pembuktian iman kita yang turus. Yuk, kita manfaatin waktu berharga ini dengan sepenuh hati, biar kita benar-benar bisa mengamankan tempat di antara orang-orang yang nerima kabar gembira berupa surga tadi. Karena pada akhirnya, waktu itu berjalannya cepet banget loh. Hari-hari emas ini bakal terus datang dan pergi tanpa nungguin kita siap apa belum. Kesempatan buat ngeraih sorga lewat amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini sekarang ada tepat di depan mata kita. Jadi pertanyaannya, apakah kamu berani mengambil langkah pertamanya hari ini juga? Sebelum semuanya berlalu begitu saja? Allahu a'lam bissawab. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share dan dukung kami dengan like dan subscribe.